Assalamualaikum Bu Anis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Bu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan ibu sendiri? Iya, alhamdulillah saya juga baik Bu. Tapi kemarin katanya ada yang Ibu mau bicarakan. Ada apa gerangan ya Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Suri, sebenarnya saya ada sedikit masalah dan ingin sharing dengan ibu. Apakah bisa Bu Suri saya sharing dengan ibu hari ini? Ya bisa sekali Bu. Ya silahkan Bu. Iya Bu Suri. Ada apa? Berharap saya ini sharing agar saya bisa mengatasi masalah saya ini Bu Suri. Iya. Iya. Kalau boleh saya tahu masalah apa ya Bu Anis? Begini, Bu Suri, ada murid saya yang Iya. kurang fokus dalam proses pembelajaran. Pada saat belajar, iya. dia lebih terlihat melamun. Bahkan biasa juga dia membaringkan kepalanya di atas meja. Itu Bu Suri. Jadi ada peserta didik atau murid ibu yang kurang memperhatikan pada proses pembelajaran. Kalau boleh tahu, bagaimana situasi pada proses pembelajaran ibu? Ya, begini Bu Suri. Situasinya itu di mana pada saat proses pembelajaran murid saya itu terlihat melamun. Iya. Sepertinya dia tidak memperhatikan saya. Seringkali juga dia lemah, bahkan tidak semangat Bu Suri. Kira-kira ya, jadi anak-anak tidak fokus, kurang semangat kelihatan. Kira-kira Ibu Anis mengetahui faktor penyebab turunnya fokus anak tadi? Iya, itu setelah saya bertanya dengan anak tersebut, katanya anak tersebut belum sarapan pagi, kemudian ke sekolah Bu Suri, dan katanya lambat bangun karena biasanya katanya orang tuanya itu dia berangkat kerja sepagi mungkin, jadi dia tidak sempat buatkan sarapan katanya. Oh, jadi mereka bangun kesiangan, akhirnya tidak sempat sarapan. Pantas saja mereka tidak konsentrasi Bu di sekolah. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu Anis lakukan terhadap masalah ini? Rencana saya di sini yaitu untuk kedepannya, kira-kira rencana yang saya lakukan itu pertama saya berkoordinasi dulu dengan orang tuanya. Bisa disiapkan sarapan terlebih dahulu sebelum orang tuanya tadi itu berangkat kerja. Dan kemudian kalau masalah lambat bangunnya, mungkin bisa orang tuanya itu menyiapkan jam waker atau alarm supaya anaknya bangun. Oh iya Bu, jadi rencananya Ibu Anis mau konsultasi, bicarakan dengan orang tuanya supaya menyiapkan sarapan. Bahkan bisa juga disiapkan jam waker ya Bu. Iya, saya rasa rencananya Bu Anis itu bisa menjadi solusi akan masalah anak tadi yang kurang fokus. Kira-kira prioritas utama Bu Anis apa nih Bu? Saya ingin murid saya itu di kelas bisa fokus mengikuti pembelajaran, tidak ngantuk atau tidak lemas. Itu supaya dia bisa semangat seperti teman-temannya yang lain. Iya, bagus sekali Bu langkah yang Ibu mau lakukan. Selain itu apa masih ada langkah lain lagi yang akan Ibu lakukan? Ya, selain berkoordinasi mungkin dengan orang tuanya, saya bisa juga memberikan langkah-langkah berkoordinasi dengan kepala sekolah agar kepala sekolah bisa mengundang orang tua tersebut atau orang tua murid agar diberikan sosialisasi kepada orang tua agar mereka bisa menyiapkan dulu sarapan pagi sebelum kerja, karena bukan cuma mungkin bukan cuma murid saya yang seperti itu, biasa juga ada murid dari kelas-kelas lain katanya belum sarapan, makanya anaknya itu biasa cepat sekali
ke kantin. Saya sepakat dengan idenya Bu Anis. Jadi apa komitmen utama yang Ibu Anis akan lakukan agar murid kembali bisa fokus dalam belajar? Ya mungkin saya juga akan terus mengingatkan kepada murid-murid saya agar sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, kemudian bangun sholat subuh agar bisa cepat bangun dan tidak tidur kembali setelah sholat subuh, langsung mandi dan sarapan seperti itu Bu Suri. Iya, bagus sekali. Saya juga sepakat dengan apa yang Ibu Anis utarakan idenya tadi. Semoga apa yang Ibu Anis sampaikan tadi dapat terlaksana ya Bu, dan tetap semangat ya Bu. Iya Bu Suri, terima kasih Bu Suri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, kita sama-sama belajar ya. Iya Bu Suri, semoga kegiatan proses pembelajaran di kelas saya bisa kembali berjalan dengan baik. Kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan. Assalamualaikum Bu Suri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anis, kabar baik Bu. Kalau Bu Anis sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Katanya Bu Suri ada yang mau disampaikan. Apa gerangan Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, ada sedikit masalah di kelas yang saya ingin sharing pada Ibu. Apa Ibu punya waktu? Mohon maaf nih jika saya mengganggu. Saya tidak sibuk, tidak mengganggu kok. Silahkan Bu, insya Allah saya akan mendengarkan sharing dari Ibu Suri. Iya Bu, semoga dengan sharing kepada Ibu, berbagi kepada Ibu, saya bisa dapatkan solusinya. Iya Bu, semoga kita menemukan solusi dari apa yang Ibu harapkan. Iya. Jadi begini Bu, untuk beberapa mata pelajaran saya merasa saya cukup antusias mengikuti pembelajaran. Ya, tugas-tugas pun mereka selesaikan tepat waktu. Tapi khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, rata-rata mereka kok kayak malas-malasan begitu Bu. Mereka menjalannya asal-asalan saja. Bahkan kemarin saja ketika saya buat kelompok untuk mengerjakan tugas, menemukan ide pokok setiap paragraf, hanya 1-2 orang yang aktif dalam kelompok. Bahkan tugas-tugas yang diberikan mereka selesai kepadanya. Mereka seperti tidak paham materi yang saya ajarkan Bu. Ya, jadi dari penjelasan dari Ibu Suri tadi saya bisa tangkap kalau siswa Ibu Suri itu tidak semangat menjalani pembelajaran. Jadi Ibu merasa mereka tidak paham materi yang diajarkan di Ibu Suri. Iya Bu, apa ada yang salah dengan cara mengajar saya Bu? Padahal untuk mata pelajaran lain tidak ada masalah. Jadi ini masalahnya Ibu Suri khusus pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya Bu. Iya, kenapa Bu Suri? Iya Bu. Iya, untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran lain tidak ada, saya tidak merasa tidak ada masalah. Mereka cukup antusias Bu. Jadi kira-kira penyebab anak yang tidak semangat belajar bahasa Indonesia itu apa ya? Iya Bu, kalau saya perhatikan sepertinya mereka bosan dengan materi yang ada di pelajaran ini. Karena pada materi semester ini pelajarannya berkutat pada masalah bacaan teks. Mungkin mereka bosan Bu, karena ada beberapa anak yang mengeluh katanya bacaan di buku itu teramat panjang sehingga mereka jadi jenuh. Mungkin itu yang menyebabkan mereka kurang tertarik Bu. Ya, kalau begitu Bu Suri, kira-kira metode apa yang Ibu sudah lakukan? Yang sudah Ibu lakukan kira-kira metode apa? Iya Bu, sebelumnya saya menggunakan metode pesan berantai.
Tapi sepertinya kurang signifikan, mereka masih tetap kurang semangat, kurang fokus, Bu. Berarti kalau begitu Bu Suri, mungkin bisa mencoba dengan metode mungkin ada metodenya Ibu Suri yang akan diterapkan lagi kepada muridnya. Iya Bu, saya berpikir untuk menerapkan metode bercerita. Ya, karena melalui cerita-cerita yang mereka simak, saya harap mereka bisa, mereka penasaran dan mulai mencari cerita untuk dibaca sendiri dan bisa menceritakan kembali apa yang mereka baca dengan cara yang menarik. Masya Allah, metode yang Ibu rencanakan itu saya rasa bagus ya Iya Bu. untuk meningkatkan minat belajar. Jadi kira-kira di sini jadi Ibu sudah mulai menyiapkan metode untuk solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Iya Bu, iya. Kira-kira kapan metode itu kita terapkan? Ya, rencananya secepatnya, mungkin besok saya bisa mulai saya akan memakai kumpulan buku cerita di perpustakaan Bu sebagai referensi saya. Atau selain dari perpustakaan mungkin masih ada yang lain? Iya, saya mungkin bisa cari referensi di internet Bu. Ada banyak contoh-contoh cerita singkat yang menarik. Bisa dibacakan, bisa dibawakan, diceritakan kepada anak-anak dengan teknik bercerita. Oh iya, kalau begitu kedepannya mungkin Ibu bisa berbagi mengenai teknik bercerita ya Ibu. Iya, itu sebagai pembelajaran. Iya Bu. Terima kasih Bu, dari percakapan kita ini saya dapat mendapatkan solusi dari masukan dari permasalahan saya Bu. Terima kasih Bu, telah mau menjadi pendengar yang baik untuk saya. Sama-sama Bu Suri, semoga Bu Suri selalu sharing-sharing dengan saya, begitu ya Bu Suri? Iya, insya Allah Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.